terlalu banyak menanggapi. Yang jelas peperangan masih berlanjut, dan saya sampaikan kepada Niki, kebenaran pasti akan berpihak kepada kamu. Bagi saya ini perkara terang benderang, tidak ada unsur tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang untuk melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada Nikita Mirzani. Orang tersebut dalam keadaan bebas, boleh menyerahkan, boleh tidak menyerahkan, tidak mempunyai implikasi apapun. Artinya unsur terkait dengan adanya ancaman kekerasan terkait dengan pemerasan itu sulit untuk bisa dibuktikan nantinya. Inilah peperangan sudah dimulai. Perekaman tanpa izin, kecuali yang boleh melakukan perekaman itu adalah penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Di luar itu tidak boleh. Nah, di saat persoalan seperti ini, saya dari awal proses ini pertama kali bergulir, saya biarkan. Bagi saya biar saja mengalir. Saya ingin tahu apa yang dilakukan, dan di saat krusial saya melaporkan objeknya, dan itu semua sudah kami tuangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Ini kenapa Nikita ditahan? Karena mungkin bukti di kepolisian itu kuat. Karena polisi itu tidak akan berani menahan kalau misalnya buktinya itu masih esek-esek dan tidak kuat. Nah, jadi gini, mungkin orang bisa berpikir ada oknum yang bisa diduitin. Ya, jadi gini, tidak semua polisi bisa diduitin, tapi ada oknum yang bisa diduitin. Karena gue udah 15 kali urusan hukum, apalagi gue sering jenguk lah orang-orang yang di penjara, jadi ketahuan lah mereka cerita begini begitu kalau masalah ada oknum yang menerima duit. Rekaman yang dilakukan Reza Gladys bukan termasuk penyadapan ilegal. Dalam hukum Indonesia, rekaman oleh salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan sah digunakan sebagai alat bukti. Jadi, tudingan bahwa Reza melakukan tindak pidana karena merekam tidak berdasar dan tidak relevan secara hukum. Laporan balik Nikita Mirzani terhadap Reza terkait rekaman justru terkesan sebagai manuver hukum untuk mengintimidasi korban. Alih-alih menjawab tuduhan pemerasan, pihak Nikita sibuk menyerang balik pelapor. Padahal, laporan Reza disertai bukti lengkap. Ini bukan soal siapa yang paling vokal, tapi siapa yang bawa bukti. Ditahan untuk dugaan pemerasan. Di tengah situasi ini, sebuah video yang memperlihatkan Nikita mempertanyakan sumber uang Reza Gladys beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Nikita dengan lantang menyebut bahwa Reza harus membuktikan bahwa uangnya bersih dari praktik pencucian uang. Yo guys, seperti biasa balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi viral sekarang guys. Yaitu tentang apa guys? Tentang kasusnya Nikita Mirzani nih. Ada beberapa info dari kasusnya Nikita Mirzani ya, dan ini ada beberapa pendapat mungkin dari Fitri Sahuteru, ada dari Isa Jega ya, Sahrul, ataupun dari beberapa pengacara ya, termasuk Dr. Reza Gladys guys. Dan ini kita lihat kasusnya dari Nikita Mirzani ini guys. Dan kita lihat bareng-bareng guys. Respon baru sehari pakai skincare ya. Melasmanya sudah samar-samar katanya guys. Jangan dibiasain pakai filter Nenek Fitri katanya. Bohong dia nggak pakai produknya itu bolak-balik tarik benang cina. Mana ada pakai produk baru beberapa hari segar cina. Tetap aja kulit mukanya jelong katanya gitu guys ya. Kita lihat beritanya guys. Terus juga aku juga mau pamer kulit. Asik. Mau pamer kulit mukaku setelah pakai bedak. Gak usah pakai foundation lagi karena cuma enak tinggal pakai bedak juga nggak kelihatan. Udah bagus menurut aku. Di kamera. Kalian juga mukanya sesehat kulit muka aku nih. Kan gunanya foundation itu untuk menutupi kekurangan atau ketidakrataan warna kulit, udah nggak perlu. Ini dikit lagi aku nggak apa-apa biar kalian sama-sama tahu melasma aku yang ini udah hilang, yang ini samar-samar, sudah samar-samar. Kalau hilang 100% aku rasa ya kalau hilang bener ya alhamdulillah ya, tapi aku belum nemuin sih kalau melasma 100% hilang, apalagi sudah usia. Minimal mengurangi dan samar. Menurut kalian ini samar nggak? Ini aku pakai buzzer mereka luar biasa, dananya tidak terbatas.
Pantesan nih kita Mirzani nggak jadi datang, takut di roasting ya katanya. Kami tahu itu siapa, dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini dan mereka tidak hadir. Waduh guys, emang buzzer-buzzer map skincare itu gede ya, makanya ya karena kan penghasilan mereka tuh gede banget guys ya, dengan menipu para wanita ya untuk memakai skincare yang awalnya glowing, tapi lambat laun itu wajah kita yang nggak terselamatkan ya, karena ya makin rusak gitu ya. Mungkin dari luar kelihatan glowing, tapi dari dalam mulai sedikit demi sedikit itu mulai ini guys, pupus ya ininya ya. Dari pokoknya guys, dan kita lihat lagi ada berita apa lagi. Ketika pakar bicara tapi tak menjawab, sebuah pengantar dari ruang sidang yang nyaris jadi panggung stand up. Di persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Isa Zega, publik berharap kehadiran Roy Suryo sebagai ahli bisa membawa pencerahan. Tapi yang terjadi ya itu adalah merupakan pemeriksaan berdasarkan petunjuk ya P19. Nih, lawyer Dr. Reza meminta pihak penyidik untuk memanggil Doktif katanya guys ya. Ya dari kejaksaan. Nah, seperti yang saya duga sebelumnya bahwa kasus Nikita Mirzani ini ternyata memang sedang ada di tahap P19. Artinya berkas dari penyidik dikembalikan oleh jaksa karena ada kekurangan. Ini validasi ya dari analisa kita kemarin. Jadi jaksa bisa saja merasa konstruksi hukumnya belum lengkap, mungkin belum cukup kuat untuk membuktikan peran semua pihak yang diduga terlibat, atau bukti-buktinya belum nyambung secara hukum, makanya jaksa minta dilengkapi dulu. Kenapa harus dua orang ini ditersangkakan? Karena kami memiliki bukti yang cukup real, yang selama ini masih kami simpan dan kemarin sudah kami serahkan terhadap penyidik. Tapi yang bikin menarik ya, pengacara Dr. Reza Gladys juga mengatakan bahwa mereka baru mengeluarkan bukti-bukti yang selama ini disimpan. Loh, kalau memang bukti itu penting, kenapa harus disimpan ya? Apakah sebelumnya belum yakin atau memang ada strategi hukum tersendiri? Inilah menurut saya membuat konstruksi kasus ini jadi makin kompleks. Untuk menghentikan ini semua sumber ada menurut si NM. Itu inti dari keterangan dalam video tersebut. Terima kasih. Yang nyuruh. Ya, yang pasti hanya menyuruh untuk menyumpel menurut si NM dengan buah. Sekarang kita masuk ke inti bukti baru yang dimaksud. Ada frasa dari seseorang yang diduga Dr. Oki yang katanya menyarankan untuk mengakhiri semua ini, sumpal saja mulutnya Nikita Mirzani dengan uang. Secara hukum, kalau memang betul frasa ini disampaikan oleh Dr. Oki, maka ini bisa ditafsirkan sebagai inisiatif atau perintah secara verbal. Tapi tetap saja guys, pilihan ada di tangan Dr. Reza Gladys. Dia yang memutuskan apakah mau memberikan uangnya atau tidak. Ini bukan soal ancaman nyawa atau tekanan yang luar biasa ya guys. Beliau punya kapasitas finansial, punya pamor, dan bisa klarifikasi di medsos atau lewat jalur hukum. Jadi agak tidak masuk akal ya kalau hanya karena tudingan soal produk yang berbahaya sampai-sampai bisa rela membayar 4 miliar hanya demi meredam seseorang. Jadi menurut saya inilah yang ngebikin jaksa itu mungkin ragu dan perlu waktu untuk memastikan siapakah pelaku utamanya, siapa yang perantaranya, dan apakah ada niat jahat bersama. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wah. Jadi Doktif tunggu juga buat nepos ya. Nepos. Tunggu Doktif di situ. Kamu ngatain dokter Sinting, tapi Doktif ini dokter lulusan kedokteran ya. Jadi di sini Doktif nggak merendahkan untuk kalian teman-teman yang lulusan SD, SMP, SMA, enggak sama sekali. Bahkan karyawannya Doktif itu pada saat ngelamar dia tuh mereka tuh ada yang minder. Jadi dia bilang, "Dok, saya cuman lulusan SD." Nggak apa-apa lulusan SD. Karyawannya Doktif nggak melihat lulusan SD, SMP, nggak sama sekali. Gitu. Bahkan salah satu manajernya Doktif tuh lulusan SMP kalau kalian tahu. Manajer, coba bayangin. Doktif jadikan manajer. Ya. Tapi di sini Doktif katakan pendidikan itu merubah pola berpikir kalian. Ya, merubah cara berpikir kalian. Jadi bagaimana seseorang yang berkuliah itu pasti beda pemikirannya dengan seorang yang lulusan SD atau SMP atau SMA. Itu beda pemikirannya. Ya, jadi ada yang memang dia sekolah hanya untuk merubah cara berpikirnya dia. Itu banyak guys, gitu, ya. Jadi beda. Jadi di sini Doktif bukan menghinakan nepos yang cuma lulusan SMP kan yang ngakunya ya, gitu. SMP apa SMA sih nepos? Gitu. Kamu ngatain dokter Sinting gitu ya? Kalau Doktif nggak mau ngatain Doktif nggak mau loh ngatain Fitri Salhuteru Sinting, nggak mungkin. Itu bukan levelnya Doktif, ya. Itu Doktif bilangnya paling nepos gitu. Tuh guys, gimana guys?
Depos. Akan KP21. Waduh, suaranya bisa. Justru was-was. Justru sini gue bilang harusnya was-was dengan terjadinya nanti persidangan. P21 terjadinya persidangan harus was-was. Karena apa? Akan dibuka semua. Dari mana uang? Dari mana perjalanan uang itu? Sehingga masuk ke NIKMIR, dari mana dapatnya? Sumbernya dari mana? Itu kan nanti kan harus ada itu. Harus ada rekap keuangan. Gitu loh. Untuk masalah hutang piutang, iya aku punya utang ya, dan ini adalah cara aku untuk ikhtiar untuk membayar utang. Jadi kalian mau hate mau apapun, I really don't care about that. Jadi kalau nggak bahasa Inggris, saya tidak peduli dengan yang kalian ketik, saya sama sekali tidak peduli. Di sini saya cuma mau berusaha. Kalau kata orang kalau nggak usaha kan sama aja ya. Ini adalah bentuk usaha. Sambil nunggu gua ada jadwal MC, kita berdagang ya. Kita berdagang cara gimana, afiliator. Zaman sekarang afiliator, kalian mau check out silahkan, gak check out pun itu bukan peduli saya ya. Jadi ini pokoknya di sini aku, kalau kalian ngeliat etalase ada yang dibutuhin, kalian check out aja, berarti ada rezekinya, kalian bisa beli. Saya juga dapat rezeki kecipratan afiliator. Waduh, itu guys beberapa info ya dari kasusnya Nikita Mirzani. Mungkin kalian punya pendapat apa, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Ya mudah-mudahan kalau seandainya Nikita Mirzani tidak bersalah, segera dibebaskan ya, kalau emang tidak bersalah gitu ya. Dan untuk mafia skincare supaya cepat-cepat ya ini ditindak ya, supaya nggak banyak korban lagi ya, nggak banyak korban lagi yang membeli produk-produk mereka, karena mungkin awalnya glowing tapi lambat laun akan merusak wajah mereka. Kasihan kan ya, apalagi wajah itu yang paling penting gitu ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.